Selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Selamat pagi. Kita akan mendengar renungan firman Tuhan pagi hari ini. Bersama Tuhan Yesus menang atas godaan. Bagaimana pernah Tuhan Yesus digoda oleh iblis di padang gurun dengan 3 unsur manusia, tubuh, jiwa, dan roh. Dan ini menunjukkan dicobai dalam segala perkara. Matius pasal yang keempat ayat 10 dan 11. Lalu kata Yesus, "Enyahlah engkau dari sini, hai iblis, karena telah tertulis, hendaklah engkau menyembah Allah Tuhanmu dan beribadah hanya kepadanya saja." Setelah itu, maka undurlah iblis daripadanya. Lalu datanglah malaikat melayani dia. Haleluya. Puji Tuhan. Ini adalah pencobaan yang ketiga kalinya mengenai roh, di mana dibawa Yesus ke gunung yang tinggi, ditunjukkan segala kemuliaan dunia. Lalu ditawarkanlah kepada Yesus, "Kalau engkau mau menyembah saya akan berikan seluruhnya itu." Tapi Yesus dalam hal ini tidak lagi menunggu-nunggu. Langsung dia, "Enyah iblis, hanya kepada Tuhan engkau menyembah dan beribadah kepadanya." Dan ini luar biasa, kemenangan iman kita juga bersama dengan Tuhan Yesus menghadapi godaan. Karena kita selama di dunia masih menghadapi godaan. Karena kita tahu selama hidup ini kita akan diperhadapkan dengan ujian untuk menggoda kita, untuk menjatuhkan kita. Tetapi dalam inilah kemenangan kita, bahwa Tuhan Yesus menang atas godaan dari segi roh yang membuat menyembah gitu. Karena ini sudah ditulis dalam Ulangan juga. Karena sudah tertulis, berarti kekuatannya itu adalah kekuatan yang sudah sah. Dan itu adalah kemenangan iman kita juga. Karena hanya kepada Tuhan menyembah, tidak ada yang lain. Beribadah kepada Tuhan itulah suatu kewajiban yang memberikan kita sesuatu yang luar biasa. Ukuran hidup kita adalah menyembah Dia dan beribadah kepada Tuhan. Supaya kita umatnya, terutama sebagai umat, bukan hanya sekedar ciptaannya kita, tapi umatnya yang ditebus oleh darahnya. Jadi ini ditulis juga di dalam Ibrani. Ibrani ini juga menulis bahwa Yesus itu sudah diuji, dicoba dalam segala perkara. Ini diteguhkan di dalam Ibrani dalam pasal yang keempat, di mana ditulis bahwa Yesus sebagai imam besar kita sudah dicoba dalam segala perkara. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat merasakan kelemahan-kelemahan kita. Ini puji Tuhan. Dia berbelas kasihan atas kelemahan kita. Jadi dia rasakan, dia sudah rasakan bagaimana dicoba gitu. Jadi dia rasakan, berarti dia belas kasihan. Dia tidak biarkan kita tergoda, terjatuh dalam godaan, dalam cengkeraman iblis. Karena iblis itu datang bukan hanya sebagai singa yang berjalan-jalan mengaum, tapi juga sebagai malaikat yang suci, malaikat terang. Nah, ini adalah Yesus imam besar kita. Dia merasakan belas kasihan kepada kelemahan kita. Melainkan dia sudah terkena coba di dalam segala perkara. Ini membuat kita juga perkara apapun, jangan kita terkena pencobaan. Tapi biarlah kita tetap pandang Tuhan Yesus yang sudah menang atas segala pencobaan, segala perkara. Sama seperti kita, sudah dicoba Yesus dalam segala perkara, tapi inilah rahasianya. Inilah yang menjadi teladan kita. Dia tidak berbuat dosa. Dan ini adalah bukan kekuatan kita, tapi karena iman kepada Tuhan, bersama dengan Tuhan pasti kita menang. Ini luar biasanya. Jadi dengan inilah kita bisa melihat bahwa kita sudah dipindahkan dari kerajaan kegelapan kepada kerajaan terangnya. Anak yang dikasihi. Yesus itulah anak yang dikasihi oleh Allah. Bapa itu sudah mengikrarkan, inilah anak yang kukasihi. Pertama di titik yang rendah di sungai Yordan waktu dibaptis. Penyataan setelah keluar dari air itu, Roh Allah turun di atasnya. Lalu langit terbuka, Roh Allah turun ke atasnya. Lalu suara berkata, inilah anak yang kukasihi. Dengarkanlah dia. Ini diteguhkan. Karena mendengar itu, pantaslah kita dengar orang yang menang, pahlawan iman kita yang sudah menang. Saya baca begini ditulis dalam Kolose
Kolose pasal yang pertama di dalam ayat yang ke-13. Luar biasa kalau kita melihat di sini sudah pindah dari kerajaan yang gelap kepada kerajaan terang, yaitu anak yang dikasihinya. Puji Tuhan, saya baca begini, maka ialah yang sudah melepaskan kita dari kuasa gelap. Melepaskan itu karena kuasaan yang lebih besar daripada kuasa gelap. Terang itu selalu menang atas kegelapan. Kalau kita nyerahkan terang kasih Kristus itu, segala kegelapan itu akan pergi, akan lenyap gitu. Jadi ini membuat kita sebagai anak-anak Tuhan yakin kalau sudah dilepaskan dari kuasa gelap, Dia memindahkan kita ke dalam kerajaan anak yang dikasihinya. Puji Tuhan, Yesuslah anak yang dikasihi oleh Bapa. Dia rela mati di kayu salib. Dia rela dihina, dia rela diolok, diludahi, dicaci maki. Aduh, kadang-kadang kalau kita melihat itu malah ada orang yang menghinanya. Padahal Yesaya sudah menulis dia terhina daripada segala manusia. Rupanya tidak lagi seperti manusia. Jadi rela seperti itu supaya kita pindah dari gelap kepada terangnya, kerajaan terang anak yang dikasihinya. Jadi puji Tuhan, ini membuat kita anak-anak Tuhan meyakini suatu perbuatan Tuhan yang besar. Kalau Dia sudah pindahkan kita, jangan pergi lagi ke tempat yang gelap. Kita ada di dalam terangnya Tuhan. Ada di dalam terang yang luar biasa, terang yang ajaib. Memindahkan kita dari yang jahat kepada yang baik. Kepada kerajaan yang tidak kekal, kepada kerajaan yang kekal. Itulah sebabnya kita memberitakan akan kasih Tuhan itu melalui perbuatan kita. Jangan pernah tergoda oleh iblis. Karena di puncak kemuliaan pun Yesus dinyatakan bahwa inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah Dia. Petrus, Yohanes, dan Yakobus melihat bahwa ada Musa sebagai pemberi hukum, yaitu di dalam bukit atau gunung kemuliaan itu Elia bersama dengan Tuhan Yesus. Itu dalam penglihatan murid yang ketiga ini. Kalau ada iman, ada pengharapan dan kasih, kita akan melihat juga kemuliaan Tuhan Yesus melampaui segala-galanya. Karena sebelumnya Allah sudah menyatakan juga kepada murid ini bahwa Yesus kerajaannya tidak akan dapat dikalahkan gitu. Karena kemenangan Kristus itu atas kuasa dunia ini juga itu menunjukkan bahwa Dialah yang berkerajaan selama-lamanya. Jadi puji Tuhan, Dia adalah yang sudah memindahkan kita dari kerajaan gelap kepada kerajaan terang. Jadi supaya kita selalu ada di jalan kemenangan Kristus, di jalan terangnya itu. Supaya kita melihat bagaimana wujud nyata juga bahwa kita juga pasti menang atas segala godaan, pencobaan yang kita hadapi di tengah dunia ini. Yakinlah kalau Yesus anak yang dikasihi, kita juga dikasihi dalam Kristus. Yang dikasihi itu memang waktu pencobaan di padang gurun hanya dikatakan jika engkau anak Allah, ubahlah batu ini jadi roti. Tapi sebetulnya padahal Yesus itu bukan hanya sekedar anak Allah, tetapi yang dikasihi. Dan itulah membuat kita juga menang atas pencobaan. Jangan pernah ragu kasih Allah itu sempurna dalam hidup kita. Jangan pernah ragu kasih Allah itu kekal. Jangan pernah ragu kasih Allah itu tulus bagi kita. Supaya kita, karena pikiran kita kadang-kadang itulah yang menjadi peperangan iman itu dirubah, dibuat bimbang, dibuat khawatir. Supaya kita tidak lihat bahwa Tuhan itu sesungguhnya peduli dalam pencobaan. Jadi puji Tuhan, Yesus berkata, enyahlah iblis, hanya kepada Tuhan Allahmu engkau menyembah dan berbakti kepadanya. Dia imam besar yang sudah merasakan kelemahan kita, yang turut merasakan, berbelas kasihan Dia. Sehingga walaupun kita juga dicoba, ya jelas kita dicoba di dunia, sampai selama kita di dunia, maka jangan jauh dari Tuhan Yesus supaya kita menang. Karena kemenangan iman kita, damai sejahteranya, lebih daripada akal kita ini, mendahului jalan kita dalam perjalanan iman di tengah dunia. Jadi puji Tuhan, tanamkan dalam hati kita bahwa Yesus anak dikasihinya, kita juga anak yang dikasihinya. Kita ada dalam kerajaan terangnya. Anak yang dikasihi punya kerajaan yang kekal, yang alam maut pun tidak bisa mengalahkannya. Karena memang hidup ini tidak mudah, jelas kita semakin zaman, masalah hidup kan semakin kompleks. Tapi yakinlah kerajaannya tidak terkalahkan sampai zaman sekarang. Dari zaman sampai ke zaman, sampai sekarang Tuhan adalah kemenangan iman kita. Bersama dengan Tuhan Yesus, kita menang menghadapi godaan. Sehingga kita
akan lihat malaikat datang melayani. Karena itu ada ditulis tadi Matius di dalam ayat yang kita sudah baca, supaya datang malaikat akan melayani kita. Saatnya kita akan lihat malaikat itu benar-benar bukan dibawa oleh iblis, tapi sekarang kita dibawa oleh malaikatnya di dalam kemenangan Kristus. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini. Tuhan baik, Tuhan sudah memberikan kepada kami kekuatan iman. Kami tidak pernah jatuh dalam pencobaan. Godaan semua akan kami kalahkan bersama dengan Tuhan Yesus. Roh, jiwa, tubuh kami, Tuhan, Engkau jaga sampai sempurna, sampai Engkau datang. Kami bersyukur anak-anak-Mu Engkau kuatkan dalam iman. Karena itulah kami percaya Engkau turut merasakan kelemahan kami. Engkau berbelas kasihan. Engkau sudah dicoba, kami pun diuji, baik roh, jiwa, tubuh kami. Tapi bersama Kristus Yesus kami menang. Terima kasih, kami sudah pindah dari kerajaan gelap kepada kerajaan terang, yaitu kerajaan anak yang dikasihinya. Kami bersyukur dengan kasih Kristus, kasih Allah memenuhi hidup kami. Kami boleh bermasa kemenangan, merasa indahnya bersama hidup ini bersama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kuatkan anak-Mu yang lemah, hiburkan mereka yang susah, kuatkan, teguhkan hati mereka dalam peperangan hidup ini. Engkau pahlawan kami yang sudah menang. Pegang tangan kami Roh Kudus, jangan biarkan kami berjalan sendiri. Terima kasih Tuhan, segala puji, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepada Tuhan yang sudah mendengar, menjawab doa kami pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.